jamaah. Alhamdulillah jamaah, masih dalam tema kita di pagi hari ini. Lupa dosa. Iya lagi. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasannya. Masya Allah, ini di pagi-pagi hari ini ya. Maksudnya kita mengingat dosa untuk memperbaiki diri ya sama-sama. Nah, kita akan panggilkan dulu guru kita tentunya, Ustadz Syam. Ustadz Syam, ini masih berkaitan sama tema kita di pagi hari ini. Ini bener gak sih Ustadz Syam, katanya satu dosa aja yang dilupakan itu bisa membuat hambanya itu perlahan-lahan jauh dari Allah. Ini cuma satu nih. Terus gimana supaya kita itu bisa terus bertobat dan supaya kita itu bisa nggak lupa gitu sama Allah. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat terakhir atau ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Salah satu ayat yang menjadi aurat atau wirid sahabi salat. Kenapa? Karena ayat ini mengandung doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami atas apa yang kami lupakan, atas apa yang kami bersalah ke atasnya. Ada orang yang sudah berdosa bertahun-tahun lamanya, dia lupa atas dosa tersebut. Apalagi ini dosanya subhanallah dia anggap remeh pada saat itu, tapi ternyata dia taubat. Bagaimana cara menghapusnya? Salah satunya, habis salat tuh jangan langsung kabur, subhanallah. Habis salat tuh banyak sekali amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Habis sholat itu ada wirid, baca dua akhir daripada surah Al-Baqarah, baca ayatul kursi. Ada amalan habis sholat tuh yang bisa menghapuskan dosa walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Dan bisa dapat pahala yang banyak sekali. Apa itu? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Tasbih 33 kali itu subhanallah menghapuskan dosa-dosa, subhanallah. Lalu sesombong apa kita habis salam langsung kabur? Apalagi yang gak sholat. Apalagi yang gak sholat, subhanallah. Maka amalan-amalan ini mari kita berusaha amalkan, karena kita ini subhanallah banyak dosa dan banyak dosa yang dilupakan. Salah satu solusi yang dikasih sama Nabi SAW, habis sholat tuh banyak sekali amalan yang bisa menghapus dosa. Banyak-banyak tasbih, ada istighfar habis sholat, ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada amalan pagi petang yang diajarkan Nabi SAW yang menghapuskan dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdik wa wa'dika masata. Cuma kadangkala kita tahu amalannya, kita susah untuk mengamalkannya. Maka mintalah sama Allah kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Itu yang susah biasanya Ustaz Syam. Pas menjalankannya itu kadang iman itu kan fluktuatif ya, naik turun. Betul. Nah gimana sih supaya kita bisa terus-terusan? Kalau mau naik terus itu yazidu bit ta'ah, akan naik dengan ketaatan. Berusaha, berjihad untuk taat, nanti insya Allah datang itu. Masya Allah. Baik. Terima kasih guruku Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh. Ini menjadi penyemangat kita ya untuk kita memperbanyak lagi ibadah kita, beristighfar lagi. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya kita panggilkan dulu Habib Muhammad. Habib. Siap, Mikdad. Masya Allah nih semangat banget saya. Tema kita di pagi hari ini luar biasa ya Bib. Temanya kan menarik banget ya Bib. Lupa dosa, iya lagi. Habib gak mau coba. Bib, mau tanya nih Bib. Sejauh mana sih sebenarnya kita itu harus mengingat dosa-dosa kita yang udah pernah
kita perbuat. Misalnya kita udah berbuat dosa terus kita bertobat gitu ya Bib. Nah kan katanya Allah itu berprasangka sesuai hambanya. Kalau misalnya kita mengingat-ingat dosa kita terus, jadinya gimana? Jadi dia takutnya kita menjadi ya antara dua, antara kita bertobat atau kita takutnya malah ingin kembali lagi. Nah sebenarnya apakah kita cukup aja setelah bertobat lupain dosanya atau tetap harus mengingat supaya kita terus beristighfar? Nah ini mohon penjelasannya Habib, silakan. Baik. Masya Allah, taubat ini kalau ditanyakan sampai kapan sih kita taubat, seumur hidup kita. Makanya orang baca istighfar itu kalau bisa seumur hidup tidak ditinggalkan membaca istighfar. Tapi tidak lewat daripada 4 syarat yang dia lakukan. Orang bertobat itu ibu yang di rumah ada 4 syarat yang harus dia lakukan. Pertama, dia nadam. Menyesali apa yang dia lakukan. Perbuatan dosa dia nyesel. Menyesal ini bukan hanya sepintas lalu kemudian nyesal. Kemudian infotainmentnya sudah kelar, selesai, nggak diumumin lagi. Kemudian dia berbuat maksiat lagi, nggak seperti itu. Menyesal betul-betul menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, ikhlas, sudah. Tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya, ditinggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, azam. Betul-betul niat kepada Allah, tidak lagi mau melakukan dosa. Jadi menyesal, meninggalkan perbuatan dosa sama niat. Kalau cuma ninggalin sementara. Oh sementara kita tinggalin, nanti kalau sudah tidak rame lagi kita lakukan lagi. Itu namanya belum menyesal. Jadi artinya menyesal, meninggalkan dan niat tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan syarat yang keempat, apabila berbuat salah kepada manusia, berusahalah untuk minta maaf kepada orang tersebut, orang yang pernah kita zalimi. Jadi kalau dikatakan aku ini seperti Mikdad mengatakan ana inda dhanni abdi bi, aku ini bagaimana sangkaan hambaku terhadapku, beda. Kita menyangkanya apa? Kita terus sangkaan Allah itu Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, dengan diiringi apa? Diiringi betul niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatan nasuha, bukan berarti yang orang suka maghrur dengan pertanyaan Mikdad tadi. Maghrur itu tertipu. Ketika dia sudah bertobat, sudah maksiat lagi, kenapa? Oh Allah Maha Rahman, itu salah. Ketika kita melakukan perbuatan maksiat, oh Allah itu maha kasih, Allah itu maha ampun, sudah kita maksiat aja lagi, itu tidak boleh. Artinya kalau terus mengingat perbuatan dosa itu supaya apa? Kita mengingat perbuatan dosa kita supaya kita tidak lagi untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Bodoh seseorang kalau terjatuh di lubang yang sama. Itu jahil. Bisa dikatakan bodoh kalau orang terjatuh di lubang yang sama. Kalau begitu bagaimana? Tinggalkan lubang tersebut, ditambal supaya tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah betul-betul mengampunkan kita punya dosa. Aduh, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah jadi mungkin maksudnya berprasangka baik itu untuk takdir kita ya Bib, untuk Allah itu maha pengampun gitu ya Bib. Tapi bukan berarti juga jadi kita menganggap remeh dosa-dosa yang pernah kita seorang perbuat direktur gitu. lihat bawahannya punya skala sekali diampunkan, tidak dipecat. Iya. 2 kali tidak dipecat, 3 kali SP langsung. Baik Habib Muhammad, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah. Baik jamaah, saya akan kasih kesempatan lagi jamaah yang ada di studio untuk curhat lagi sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik jamaah yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi, saya mau lihat siapa yang mau curhat. Oke. Saya udah dapat yang angkat tangannya paling cepat dan paling semangat. Boleh kenalan dulu, Ibu namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wati dari Majelis Taklim Asopa Masjid Darussudur Cimenyan, Bandung. Masya Allah. Baik Ibu, boleh dilanjutkan mungkin curhatnya apa, mau pertanyaannya apa? Mungkin berdampingan dengan tema yang lupa dosa, tapi saya lebih ke mengingat dosa, merasa gagal menjadi seorang istri dan merasa gagal menjadi seorang ibu. Pertanyaan pertama untuk menyangkut dengan anak.
kebetulan saya juga seorang guru, tapi untuk mendidik anak saya merasa gagal. Karena untuk sholat 5 waktu aja, yang harusnya udah wajib tapi masih ditinggalkan. Nah itu, insya Allah saya masuk surga, saya tidak mau sendiri. Saya mau bersama keluarga besar. Tapi kenyataannya seperti itu. Apa yang trik yang harus saya lakukan gitu? Doa khusus apa? Bukan hanya sekedar istighfar, mungkin ada amalan lain untuk menebus dosa saya karena salah mendidik anak. Yang kedua, berkaitan dengan kewajiban saya seorang istri terhadap suami yang tidak bisa memberikan nafkah batin. Tapi saya tidak siap untuk dipoligami. Apakah saya harus minta cerai atau solusinya seperti apa? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin yang pertama Habib dulu mau menjawab. Masya Allah, kita tidak mengatakan siapa-siapa, ini secara umum. Artinya kita nih seorang guru memang beban. Guru atau seorang ibu, kita bisa mengingatkan orang di luar, bahkan orang mendengarkan omongan kita. Nah, kita yang di rumah terkadang ujian di dalam rumah tangga kita, terkadang anak kita tidak mau ikut kepada kita. Apakah kita dosa? Insya Allah ibu tidak mendapatkan dosa selama ibu mau mengajarkan dan mengingatkan kepada orang rumah kita supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masalah suami. Artinya saya tidak tahu apa sebabnya ibu tidak bisa memberikan batin kepada kepada suami ibu. Tapi Masya Allah, seandainya ibu bisa berbesar hati, memberikan izin kepada suami, tidak harus dengan meminta cerai misalnya, karena itu mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibu itu masuk surga bersama keluarga ibu. Selama ibu mengingatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Permintaan itu boleh saja, tapi kita lihat anak dengan pernikahan ibu yang sudah lama, Masya Allah, yang ibu harus pertahankan. Coba ibu bayangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu misal sampaiin ketika sama Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu bilang, ya Allah saya ini tidak kuat, tapi mungkin dengan harapan rahmat dan syurganya Allah Subhanahu wa taala ibu bisa jadi kuat. Oh, rahmatnya Allah besar, oh kasih sayangnya Allah besar, ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Mungkin dengan saya ridho dan suami ridho, kan ibu tahu seorang guru, seorang istri itu akan masuk surga dengan ridho suami. Ketika suami ibu ridho itu insya Allah dengan barokah ini ibu mendapatkan ampunan, dan juga anak-anak ibu bisa melakukan sholat 5 waktu dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu nggak usah kasih tahu kenapa nggak bisa batin, yang penting ibu yang tahu. Insya Allah kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa coba ibu minta maaf sama suami, coba ibu sampaikan minta maaf sama suami. Ada yang mau disampaikan nggak sama suami ibu kalau suami nonton? Buat suami saya terus sayang, maafkan mama, belum bisa menjadi istri yang soleha, belum bisa menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita. Doakan mama bisa menjadi istri yang soleha dan menjadi istri dambaan untuk Bapak. Amin. Dan bisa menjadi ibu yang bertanggung jawab dunia akhirat untuk anak-anak kita. Amin. Masya Allah. Ustaz Maulana mungkin mau menambahkan berkaitan. Pertama-tama mohon izin, dosa itu tidak boleh diceritakan. Tuh, tidak boleh. Karena bisa jadi Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Maka perihal dosa itu ada 3. Dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Dosa kepada diri, insya Allah yakinlah akan diampuni. Tapi yang berkaitan dengan dosa kepada sesama manusia, maka yang harus kita lakukan minta ridhonya. Apa? Minta ridhonya. Minta maaf, minta ridhonya. Dan ingat, yang namanya manusia, kembali lagi, tidak ada yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Maka bagaimanalah saling menutupi. Unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Saling menutupi. Seorang istri mengaku salah, mengaku kurang, itu bagus. Itu bagus.
Artinya berusaha untuk memperbaiki diri. Itu bagus. Yang tidak bagus itu kalau merasa lebih dan sebagainya. Itu yang tidak bagus. Dan ibu, apa yang ibu lakukan? Tolong ibu pererat pasangan itu. Maaf ya, nenek-nenek, kakek-kakek masih bisa bersama. Itu bukan cinta lagi tuh. Bukan kasih lagi. Tapi di atasnya cinta kasih. Tapi sayang. Tapi sayang. Berkasih sayanglah kepada pasangan. Berkasih sayanglah kepada pasangan. Karena kenapa? Mohon maaf ya. Pernah lihat kakek-kakek, nenek-nenek panggil sayang-sayang? Karena dia sudah lupa namanya. Baik. Ya. Sayang-sayang aja. Tidak mesti kebahagiaan itu berkaitan dengan urusan kamar, enggak. Masih banyak kok. Bisa teman ngobrol, Betul. bisa jalan-jalan. Tidak mesti seperti itu, ya. Baik. Kasih sayang itu tidak mesti seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin Ustaznya mau menambahkan nih. Ibu izin Bu, Ibu apa yang paling suami suka Ibu lakukan? Kalau suami itu paling senang kalau Ibu lagi ngapain? Lagi ngapain Bu? Lebih banyak di rumah. Lebih banyak Tapi- di rumah? iya. Oke, satu. Yang kedua, paling suka dimasakin apa? Sambal. Sambal. Oke, lakukan itu 40 hari. Lakukan itu 40 hari, lebih banyak di rumah selama 40 hari, istiqomah 40 hari, tidak pergi pengajian, tidak pergi apa. Lakukan itu lebih banyak di rumah, semua kesukaannya lakukan. Apa yang ibu bisa lakukan secara maksimal? Lakukan secara maksimal, istiqomahkan. Ya, nanti setelah itu, nanti suaminya bilang, saya tidak akan pernah, engkau tidak akan pernah terganti dari hati saya. Wah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Amin, alamin. amin, Itu harapan amin. kita semua ya. Baik Ibu, mudah-mudahan Ibu dikuatkan terus ya. Mudah-mudahan Amin, sudah amin, mendapatkan insya Allah. jawaban ya Bu. Semangat terus ya Bu ya. Terima kasih sudah curhat. Ibu boleh duduk kembali Ibu. Terima kasih, Terima Ustaz. kasih Ibu. Terima kasih. Ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah sekarang mungkin kita tutup dengan doa bersama-sama nih yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan, Guru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah, dan jangan kau cabut nyawa kami sebelum engkau terima taubat kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Ya Allah, engkaulah yang maha mengampuni, ampuni kami, ampuni ayah ibu kami ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, karuniakan kami keturunan dan keluarga yang saleh dan salihah, sehingga kami bukan hanya berkumpul di dunia tapi berkumpul kembali di jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio dan juga jamaah yang sudah menyaksikan di rumah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.